di pondokmu itu ada nggak yang namanya pembulian? Kemarin kan Bapak nanya-nanya ke ibumu, ya, prestasi apa yang sudah diraih Alifah selama mondok. Ya. Ibumu cuma ngasih tahu dia dapat 2 sertifikat, Pak, yaitu sertifikat Umi sama sertifikat Da'iyah ya. Coba, itu sertifikat apa itu, coba? Pengen tahu. Kalau sertifikat Umi itu, kalau dulu waktu pertama kali ke sana, waktu kelas 1 tuh kayak disuruh ikut program Uminya itu. Program Umi itu program apa itu? Kayak program buat ngajarin kita kayak baca yang bener lafat-lafat Al-Quran gitu ya. Oh gitu. Itu pakai nada atau biasa aja gitu? Ada nada tertentu gitu maksudnya? Dari sajanya sebenarnya datar, tapi datar. kita suka bikin nada aja. Bisa nyontohin nggak kira-kira? Contohnya kayak apa contohnya? Nggak tahu. Hah? Loh kan kamu sudah ikut pelatihan. Tapi kan di sana kan ada gorib sama tajwid. Kalau tajwid itu biasa aja kayak izhar halqi. Iya, ya. Tapi kalau gorib agak bernada dikit. Bernada gitu ya. Oh gitu. Itu untuk sertifikat Umi. Berarti kamu setelah dapat sertifikat itu kamu sudah diizinkan oleh yang memberi sertifikat untuk mengajar metode Umi nggak itu? Enggak, belum. Belum. Itu hanya ini sebagai tanda kalau kamu sudah pernah mengikuti doang ya. Baru tahap awalnya. Baru tahap awal. Terus untuk tahap selanjutnya apa itu? Itu tashih. Tashih. Itu untuk memperbaiki bacaan. Oh gitu. Kalau sudah dapat selesai itu kamu sudah boleh untuk mengajar metode Umi ya. Oh gitu. Nah kalau ini yang sertifikat Da'iyah ini apa ini? Itu cuman program dari OSIK-nya aja. Oh gitu. Program apa itu? Lomba apa gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang lomba itu juga bukan. Soalnya kita cuma buat gimana ya, kayak kita punya ilmu tapi buat di-sharing aja ke santri-santri yang lain. Oh gitu. Kayak sejenis lomba ini ya, pidato gitu ya? Oh gitu. Jadi cuman emang di situ emang ada juara 1, 2, 3, tapi kita tuh nggak bertujuan ke juaranya itu enggak. Jadi kita juga nggak peduli. Untuk kita melatih mental lah ya gitu ya. Buat juara 5, 6, 7. Pesertanya banyak gitu? Ada 7 orang. 7 orang. Dan kamu salah satunya itu ya? Salah satu yang terpilih untuk mengikuti lomba tersebut ya? Masya Allah. Itu apa karena yang lain pada malu, apa nggak berani, apa gimana itu? Nggak tahu, tapi sebelum itu emang ada seleksinya. Seleksinya gitu ya? Dikasih ulangan. Oh gitu. Terus materi kamu apa dulu ketika kamu lomba itu? Apa ya? Tentang apa materinya? Pertama kayaknya tentang niat apa? Tentang niat. Oh gitu. Oh itu hampir diadakan setiap tahun gitu maksudnya? Iya. Oh setiap tahun. Oh. Berarti kalau setiap tahun kamu, ini kan tahun kedua. Tahun kedua ini kamu ikut nggak itu? Apa itu tahun kedua, tahun pertama kamu nggak ikut? Waktu kelas 1 nggak ikut. Nggak ikut. Oh, berarti kelas 2 ya? Oh gitu. Ya. Oke, lanjut nih. Nah ini yang agak sedikit ekstrim lah. Di pondokmu itu ada nggak yang namanya pembulian? Kalau pembulian di generasi anak, insya Allah nggak ada. Nggak ada. Karena bully itu macam-macam bentuknya ya. Jadi bully itu ada yang bentuknya itu seperti ya kekerasan fisik, atau bisa juga dalam bentuk ejekan, atau bisa juga dalam bentuk pemalakan. Tahu nggak pemalakan? Minta uang secara paksa. Nah. Atau bisa juga bully itu menghina ras kita, suku. Kayak misalkan dulu ini ya, Bapak kan orang Sumatera. Dan Bapak itu tinggalnya di Sumatera. Bapak asli orang Jawa. Jadi orang Sumatera itu dia sangat istrinya itu dengan orang-orang Jawa itu, Masya Allah mereka kayak kurang suka gitu. Jadi ketika di kelas, di sekolah dulu ketika Bapak masih SMP, itu mereka menghinanya itu untuk orang-orang Jawa itu sangat ini sekali, keras penghinaan mereka terhadap orang-orang Jawa itu. Ya, orangnya hitam, mereka ngajaknya seperti itu. Orang Jawa itu orang-orangnya hitam dan lain sebagainya. Nah, coba kalau di pondok kamu ada nggak yang melakukan hal seperti itu? Kalau pakai kata-kata ya pasti sering. Tapi kalau misalnya fisik
Kayaknya enggak. Fisik enggak ya. Ejekan? Ya, bisa jadi. Ada juga ejekan ya. Ejekan. Terus apa lagi nih? Ejekan. Pemalakan, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Maksudnya perempuan petantang-petantang minta duit ke santri yang lain itu nggak ada ya. Alhamdulillah. Nah, kamu sendiri pernah nggak mengalami tindakan bully kayak gitu? Pernah ya? Ketika kamu mengalami pembulian seperti itu, sikap kamu apa, nak? Apa Diem kamu aja. langsung minder? Nggak. Diam aja. Diem aja. Nanti Tapi- juga lama-lama kan mereka capek. Oh gitu. Karena ada nak yang apa, seseorang itu yang dia tuh nggak kuat dengan bulian itu. Jadi ketika dibully, ya apalagi itu berulang-ulang, itu membuat mereka nggak betah, akhirnya keluar dari pondok. Kalau kamu sendiri ketika mengalami hal tersebut, ya biasa aja kamu ya. Awalnya emang nggak betah. Mm-mm. Tapi kalau misalnya digituin ya udah nangis aja biar keluar. Oh gitu. Nggak kamu laporkan ke musyrifah gitu nggak? Itu kalau dilaporkan kira-kira dihukum nggak itu sama musyrifahnya itu yang melakukan bulian kayak gitu? Mungkin Dihukum ya? Ada nggak yang kasus yang dia membuli terus dilaporkan ke musyrifahnya dia dihukum? ada. Ada ya? Oh gitu. Oke. Nah nih, banyak anak-anak yang mengalami kegagalan di pondok ya. Jadi ketika dia masuk pondok pesantren, ya, ternyata baru sebulan, 2 bulan, akhirnya keluar. Coba kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu gagal di pondok pesantren itu? Nak? Kadang kalau misalnya gagal tuh mungkin karena hawa nafsunya kali ya. Terus? Yang dari rumahnya sering diturutin apa. Jadi ketika di pondok kan Kaget gitu ya. gara-gara nggak bisa apa-apa. Biasanya dia di rumah bebas gitu kan. Ketika di pondok nggak bisa bebas lagi gitu. Oh gitu. Akhirnya nggak betah. Atau merasa kesulitan belajar gitu kan. Biasanya anak-anak kalau sudah mentok, sudah nggak bisa berpikir lagi, udah, waduh ini pelajaran sulit sekali, udah akhirnya keluar. Itu ya diantaranya ya. Nah ini penting ini yang ini. Selama kamu mondok ini, apa saja yang kamu rasakan perubahan dalam diri kamu? Ada nggak? Masa kamu udah di pondok kurang lebih 2 tahun nggak ada merasakan perubahan? Ada nggak kira-kira? Kayak jadi lebih disiplin sama lebih dewasa dalam berpikir aja. Oh gitu, disiplin. Contohnya apa nih? Contohnya? Mungkin bangun lebih pagi. Oh gitu, ketika di rumah dulu bangunnya kesiangan gitu ya. Terus apa lagi? Apa ya? Lebih dewasa, contohnya kayak apa itu, Nak? Kadang kalau orang teman-teman bilang yang di pondok tingkahnya masih kayak anak kecil tapi pikirannya dewasa lah. Oh gitu. Nah ini terakhir, pesan-pesan untuk ya adik-adikmu yang masih tingkat SD yang mau mondok, ya. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka ini? Singkat aja ya. Singkat aja. Apa ya? Pertama apa pesan kamu? Satu aja. Oh satu aja. Apa itu pesannya? Coba ya nggak apa-apa. Apa ya? Apa? Jangan pernah berhenti untuk belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberi kita pelajaran. Masya Allah, itu quotes ya. Quote hari ini. Oke. Sekarang Bapak mau ngasih kamu pilihan ya, pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan. Kamu jawab dengan cepat ya, tanpa kamu memberikan penjelasan. Kamu pilih ya. Kamu jawab dengan cepat. Siap ya? Siap? Pilihan maksudnya cuman ini, pertanyaan berupa pilihan. Ya. Seandainya Bapak kasih 2 pilihan, ini mana yang kamu pilih gitu loh. Ya, kamu jawab dengan cepat ya. Oke, pertama. Pondok pesantren apa di rumah? Pondok pesantren. Pondok pesantren. 2. Al-Hanif apa di pondok? Pondok. Pondok. Lanjut. Guru-guru di Al-Hanif apa guru-guru di pondok? Guru-guru di Al-Hanif. Guru-guru di Al-Hanif. Nanti kan mau setahun lagi kan nanti kan mau di pesantren ya. Mau apa namanya? Mau lanjut naik ke jenjang lebih tinggi SMA ya. Nah, ini pertanyaan Bapak. SMA di pesantren apa SMA di umum? SMA di pesantren. SMA di pesantren. Lanjut. Teman-teman di pondok apa teman-teman di rumah? Teman-teman di pondok. Teman-teman di pondok.
Masakan pondok apa masakan Umi? Masakan Umi. Masakan Umi. HP baru apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Terakhir, dibangunin Umi apa dibangunin Abi? Dibangunin Umi apa dibangunin Abi? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Harus milih salah satu dong. Umi. Maksudnya di sini paham nggak maksudnya dibangunin Umi apa dibangunin Abi? Jadi ketika kamu tidur, kamu milih dibangunin Umi apa dibangunin Abi? Apa ya? Abi. Dibangunin Abi. Oke. Ya, demikian. Alhamdulillah. Semoga penonton setia Saifuddin Saib dapat pelajaran lah ya. Jadi ketika kalian nanti, terutama yang masih tingkat SD yang mau melanjutkan ke pondok, ya tentunya sudah dapat gambaran ya. Oh ternyata pondok pesantren itu seperti ini. Jadi nanti ketika kalian masuk pondok pesantren sudah nggak kaget ya. Ya bisa dengan cara seperti yang Alifah lakukan atau kamu punya cara sendiri, ya, silahkan. Mungkin hanya ini. Terima kasih Alifah atas waktunya. Ya, semoga kamu di pondok pesantren semakin dewasa, Amin. ilmu semakin bertambah dan berkah ilmunya tentunya.